Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Wirian Salihindra dengan NIM 012 011 133033. Saya dari Prodi Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 2020. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai epistemologi distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia. Berikutnya, seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini mengakibatkan banyak sekali perubahan dalam aspek-aspek kehidupan, misalnya aspek sosial dan aspek ekonomi. Sesuai yang disebutkan sebelumnya, kita akan bahas pandangan epistemologi dari distribusi vaksin COVID-19. Akan tetapi, sebelumnya kita akan mempelajari mengenai COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini terutama menyerang pada saluran pernapasan atas dan mengakibatkan gejala utama yaitu demam, batuk, kelelahan, dyspnea, sakit kepala. Jika dibandingkan dengan penyakit SARS yang pernah menjadi pandemi sebelumnya, COVID-19 memiliki mortalitas yang lebih rendah, akan tetapi memiliki transmisi yang lebih tinggi. Itu adalah vaksin. Vaksin merupakan suatu materi biologis yang digunakan untuk memicu suatu respon imun tertentu terhadap antigen dari suatu sumber penyakit menular. Saat ini, untuk COVID-19 telah dikembangkan berbagai macam vaksin yang menggunakan mekanisme yang berbeda-beda. Nanti mekanismenya akan disebutkan pada beberapa bagian berikutnya. Berbeda filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah suatu cabang dari filsafat yang mempelajari mengenai hakikat dari suatu ilmu. Hakikat tersebut meliputi wujud ilmu tersebut, cara mendapatkannya, serta cara ilmu tersebut digunakan. Filsafat memiliki empat pilar, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan. Pada video ini kita akan lebih menekankan pada epistemologi. Epistemologi sesuai yang dikatakan sebelumnya merupakan salah satu pilar dari filsafat ilmu. Epistemologi ini berkaitan erat dengan langkah-langkah atau prosedur untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik, asal, serta tujuan dari suatu ilmu. COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia pada 2 Maret tahun 2020. Sekarang, kasus COVID-19 telah meningkat sampai sekitar 1,7 juta kasus terkonfirmasi dengan angka kematian mendekati 49.000 kasus meninggal. Pandemi COVID-19 sama seperti dunia telah membawa banyak pengaruh negatif di dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek sosial dan aspek ekonomi. Di aspek sosial misalnya adalah pembatasan sosial berskala besar serta sekolah online. Lalu di aspek ekonomi misalnya adalah penurunan pendapatan pada UMKM. UMKM yang paling terdampak adalah UMKM yang di bidang pariwisata, transportasi, makanan dan minuman, serta usaha perdagangan, misalnya seperti toko atau kios. Berikut adalah datanya secara rinci. Terdapat 1,7 juta kasus terkonfirmasi, lebih dari 88.000 kasus aktif, lebih dari 1,6 juta kasus sembuh, serta mendekati 49.000 kasus meninggal. Data ini dilansir dari covid19.go.id. Berikutnya, untuk mengatasi COVID-19 dan memutuskan rantai penyebarannya, dimulai program vaksinasi COVID-19. Di Indonesia, program ini dimulai sejak tanggal 13 Januari 2021 dan dimulai dari Presiden RI yaitu Joko Widodo dan direncanakan akan sampai pada bulan Maret 2022. Salah satu bagian penting dari program ini adalah proses distribusi dari vaksin COVID-19. Akan tetapi, proses distribusi ini memiliki beberapa hambatan atau kendala yang berpotensi mengurangi efisiensi dan efektivitas dari program vaksinasi COVID-19. Dengan menggunakan sudut pandang epistemologi,
Proses distribusi vaksin COVID-19 dibagi menjadi 3 langkah, yaitu penentuan tipe vaksin, penentuan target serta daerah prioritas, dan pelaksanaan distribusi itu sendiri. Kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu penentuan tipe vaksin. Penentuan tipe vaksin merupakan langkah yang dilakukan sebelum proses distribusi ini. Pada langkah ini kita akan menentukan tipe vaksin yang nantinya akan digunakan. Terdapat beberapa pertimbangan untuk pemilihan vaksin. Yang pertama, sudah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat atau emergency use authorization atau nomor izin edar NIE dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu kedua adalah tingkat efikasi dan efektivitas vaksin, ketersediaan vaksin, serta kemampuan penyimpanan vaksin. Untuk tingkat efikasi dan efektivitas vaksin harus disesuaikan dengan ketersediaan vaksin. Vaksin yang dipilih sebaiknya merupakan vaksin yang memiliki ketersediaan tinggi serta tingkat efikasi dan efektivitas yang tinggi pula, sehingga kita dapat mencapai target vaksinasi sesuai. Lalu kemampuan penyimpanan vaksin, hal ini juga perlu diperhatikan karena beberapa vaksin memiliki mekanisme penyimpanan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan suhu rendah dan ada yang sampai di bawah 0 derajat Celcius. Berikut adalah beberapa jenis vaksin yang telah disetujui, yaitu vaksin Sinovac yang berbahan dasar inactivated virus. Suhu penyimpanannya adalah 2-8 derajat Celcius dengan efikasi 65,3% di Indonesia. Lalu Sinopharm yang berbahan dasar inactivated virus, suhu penyimpanannya juga sama, yaitu 2-8 derajat Celcius dengan efikasi 79,34%. Lalu vaksin AstraZeneca yang berbahan dasar viral vector, suhu penyimpanannya 2-8 derajat Celcius, efikasinya 62-75%. Lalu vaksin Moderna yang berbahan dasar messenger RNA, suhu penyimpanannya adalah -20 derajat Celcius dengan efikasi 94,5%. Lalu vaksin Pfizer dengan bahan dasar messenger RNA, suhu penyimpanannya -70 derajat Celcius dengan efikasi 94-95%. Lalu vaksin Bio Farma yang masih dalam tahap pengembangan. Langkah berikutnya adalah penentuan target dan daerah prioritas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, kelompok prioritas vaksin COVID-19 adalah yang pertama, tenaga kesehatan. Hal ini dilakukan karena tenaga kesehatan akan bertemu dengan banyak sekali pasien dan berpotensi paling besar untuk mendapat infeksi COVID-19. Lalu masyarakat lansia yang sangat rentan terinfeksi dan memiliki mortalitas yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kelompok usia yang lain, serta tenaga petugas pelayanan publik yang kemungkinan akan bertemu dengan banyak orang. Yang ketiga adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Lalu keempat, masyarakat umum. Sementara itu, daerah yang menjadi prioritas utama penerima vaksin COVID-19 adalah daerah dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 tertinggi. Nanti distribusinya akan dimulai dari daerah ibu kota provinsi, lalu kemudian dilanjutkan pada kota atau kabupaten di sekitar. Langkah terakhir atau langkah ketiga adalah pelaksanaan distribusi sendiri. Pada langkah ini, hambatan dan kendala lebih sering muncul. Contoh hambatan yang dapat timbul adalah dalam bidang transportasi. Misalnya adalah kesulitan transportasi vaksin menuju fasilitas kesehatan di daerah-daerah. Dan ini disebabkan karena beberapa daerah memiliki infrastruktur yang belum memadai dan juga memiliki penampakan alam yang berbeda-beda. Lalu fasilitas penyimpanan vaksin. Pada segi ini, fasilitas kesehatan di daerah beberapa yang tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan vaksin tertentu. Misalnya vaksin Moderna dan vaksin Pfizer yang memerlukan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hambatan seperti ini.
agar bisa meningkatkan efektivitas dari program tersebut. Baik, sebagai kesimpulan, proses distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia dibagi menjadi 3 langkah, yaitu penentuan tipe vaksin, penentuan target serta daerah prioritas, dan pelaksanaan distribusi itu sendiri. Pembagian menjadi 3 langkah ini berguna karena dengan membagi menjadi 3 langkah, kita dapat melihat masing-masing potensi hambatan serta kendala yang dapat dialami, serta mempertimbangkan solusi untuk mengatasinya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya undur diri dulu.